Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man tabi'ahum isanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara, Bapak Suyatno, kepada Wakil Direktur 2, Wakil Direktur 3, Bapak Sekretaris Bapak Abdul Manap. Selanjutnya ini berkenaan dengan kesantrian. Jadi mulai dari MI sampai dengan aliyah dan farmasi, kita semuanya memulai kegiatan untuk sekolah pada mulai hari ini dengan adanya kegiatan yang namanya khutbatul arasy. Mungkin anak-anakku sekalian akan bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan istilah khutbatul arasy? Mungkin ini biasanya umum digunakan di pondok pesantren untuk awal perkenalan, baik orientasi pesantren ataupun orientasi sekolah. Nah, istilah khutbatul arasy itu sendiri itu diambil dalam bahasa Arab, biasanya digunakan oleh pimpinan tertinggi ketika dia menyampaikan hal yang penting. Maka dinamakan dengan khutbah. Sementara arasy itu adalah tempat yang tinggi. Nah, itu biasanya kalau di Arab Saudi itu adalah khutbah yang disampaikan oleh seorang raja atau pidato yang disampaikan oleh seorang raja. Nah, oleh karena itu kemudian di pondok-pondok pesantren digunakanlah istilah itu untuk dikaitkan berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi. Makanya pada hari ini khusus di tanggal 13 hari Senin ini dimulai dari pembicara-pembicara atau sampaian materi yang disampaikan oleh para pimpinan pondok. Nanti sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Muhammad Nadir tadi, untuk besok nanti kalian masing-masing berhubungan dengan kepala madrasah dan yang hari ketiganya itu dengan IPM. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menekankan sekali lagi sebagaimana yang juga disampaikan oleh Bapak Wadir 1 bahwasanya kita ini adalah pondok pesantren. Pondok pesantren kalau tegasnya lagi adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah. Biasanya kalau anak-anak sekalian membaca buku-buku atau berita atau pernah ke Jawa sana mengenal pesantren Muhammadiyah ini sering menggunakan istilah label MBS. Ya, MBS Muhammadiyah Boarding School. Itu sama saja. Artinya Pondok Pesantren Muhammadiyah. Nah, kita tidak menggunakan MBS tetapi nama kita adalah Al-Furqan. Al-Furqan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, karena kita ini adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah, otomatis mulai dari beberapa hal yang berkenaan dengan baik kurikulum dan lain sebagainya, itu senantiasa ada yang namanya bau-bau Muhammadiyahnya. Ini harus dimengerti oleh anak-anakku sekalian berkenaan dengan pondok pesantren kita. Yang berikutnya, kenapa perlu kita memperkenalkan kuliah kepesantrenan ini agar anak-anakku tahu, agar anak-anak ini tahu bahwasanya kita ini berada di pondok pesantren. Memang kalau kita mengetahui elemen-elemen pesantren itu biasanya ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada unsur yang namanya pondok, di mana seorang santri atau beberapa santri menginap, juga ada masjid, juga ada yang namanya pengajaran kitab klasik, macam-macam kitab klasik,
ada juga yang namanya santri, itu harus juga ada di dalam elemen pondok. Terus juga ada yang namanya kiai, dan selanjutnya yang demikian inilah yang kemudian menjadi ciri khas sebuah pondok pesantren. Nah, kita di Muhammadiyah ini, di Pondok Pesantren Al-Furqan ini sudah memiliki unsur-unsur tersebut. Ada masjid, nanti anak-anak sekalian khususnya untuk yang MTS sampai aliyah itu ada masjid bisa menampung sekitar ribuan baik santri putri ataupun santri putra. Juga kita ada pengajaran kitab klasik. Nah, itu yang terutama yang juga yang berasrama itu akan mengkaji kitab-kitab kuning, kitab gundul, nanti dibimbing oleh ustadz-ustadznya. Dan juga nanti kita mengetahui di pondok ini ada yang nama santri. Nah, santri ini kalau kita mengetahui seperti yang disebutkan oleh Bapak Wadir satu tadi, ada dua. Ada yang pertama itu mukim yang berasrama di pondok, yang kedua adalah santri yang non mukim, atau dalam istilah orang Jawa itu santri kalong. Santri kalong ini santri yang belajar bolak-balik dari rumahnya menuju ke pesantren, setelah selesai mereka kembali lagi. Ini pesantren. Nah, perlu diketahui di pondok pesantren kita ini kegiatan itu semuanya kita integrasikan. Maksudnya kegiatan kesantrian itu kita integrasikan. Nanti kalau anak-anakku sekalian sudah masuk sekolah, masuk pondok, nah kita berharap berdoa saja mudah-mudahan segera kita kembali ke pondok. Nah, di pondok ini nanti sejumlah kegiatan aktivitas itu akan dikelola oleh kakak-kakak kelas kalian. Kakak kelas kalian yang tingkat aliyah dan farmasi, terutama kelas 12. Baik nanti kegiatan muhadharah atau juga kegiatan hizbul waton, kepramukaan, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya itu terintegrasi. Agar apa? Di sini kita ingin mendidik anak-anakku ini bertanggung jawab. Agar anak-anakku ini juga memiliki mental pemimpin. Jadi ke depan setelah lulus dari pesantren ini, lulus dari pondok ini, anak-anakku baik yang mengambil jurusan kuliah nanti atau pekerjaan sudah memiliki kebiasaan untuk berorganisasi, baik IPM dan lain sebagainya. Maka kegiatan ini seyogianya kita integrasikan agar melatih anak-anakku sekalian biasanya adalah kita harus memahami dengan betul masalah niat. Ini di mana-mana, baik dalam pelajaran agama atau pondok pesantren dan lain sebagainya. Finniyah fi hali at-ta'alum itu penting. Jadi berkenaan dengan niat di dalam belajar itu penting. Ciri khas santri itu dibedakan dengan yang lainnya itu adalah bagaimana dia menetapkan niat, menetapkan komitmen dia ketika belajar. Maka di dalam sebuah hadis, mungkin anak-anak sekalian pernah mengenal, ada istilah innamal a'malu bin niat. Jadi segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi begitu juga nanti anak-anak sekalian itu kembali mengoreksi, kembali mengetahui apa niatnya ketika belajar di pondok ini. Jadi kalau niatnya keliru, maka nanti kalian hanya mendapatkan kekeliruan tersebut. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, seorang itu melakukan segala sesuatu tergantung niatnya. Maka kita harus kembali meluruskan niat. Biasanya di pondok pesantren itu, ke pondok pesantren apa yang kamu cari? Kalau hanya mencari hiburan, maka kalian hanya mendapatkan hiburannya saja. Oleh karena itu kita perbaharui niat. Misalnya di dalam ajaran agama, kita meluruskan niat itu dengan meniatkan belajar itu lillahi ta'ala. Belajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita niatkan belajar di pondok ini untuk menghilangkan kebodohan. Kita niatkan belajar di pondok ini untuk menguatkan ajaran Islam. Kita niatkan belajar di pondok ini untuk membela agama Allah. Oleh karena itu, dengan niat yang lurus ini, maka anak-anakku sekalian akan belajar dan akan mendapatkan bukan hanya masalah keduniawian, tetapi juga adalah masalah akhirat. Di dalam sebuah ungkapan di sana disebutkan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Jadi berapa banyak segala perbuatan yang kelihatannya adalah perbuatan keduniawian, tetapi dengan niat yang baik dia akan mendapatkan efek akhirat, akan mendapatkan pahala, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memaksudkan kita ke dalam surganya. Tetapi ada juga wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah tsumma yasiru minal a'malid dunya bisu'in niyah. Jadi ada juga orang yang melakukan perbuatan keakhiratan seakan-akan dia seperti sholat, seperti berzakat, seperti puasa, itu amalan-amalan akhirat. Tetapi karena niatnya jelek, maka dia tidak akan mendapatkan niatnya, tidak akan mendapatkan amalan akhirat itu, bahkan ujung-ujungnya akan mendapatkan dosa. Seperti orang sholat tetapi ria, seperti kita belajar tetapi untuk sombong dengan sesama. Ini tidak boleh. Maka kembali lagi, ketika belajar di pondok ini, anak-anakku nanti diharapkan untuk meluruskan niatnya, memperbaiki niatnya, yaitu tolabul ilmi lillahi ta'ala, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dengan orang bersih niatnya, insya Allah ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita dan akan mencerahkan pikiran kita dan akan melampaukan dada kita. Juga di samping niat yang baik, perlu juga anak-anak ketahui ada yang namanya kesungguhan. Di pondok bisa kita mengenal istilah manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Ankabut itu disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, yang berjuang di jalan Allah, seperti kita menuntut ilmu, niscaya Allah akan membukakan jalan. Bukan hanya satu jalan, tetapi baik. Lanahdiyannahum subulana. Subul itu jamak dari sabil. Sabil itu satu jalan, kalau subul itu banyak jalan. Insya Allah kalau kita niatnya bagus, kesungguhannya bagus juga, itu akan mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga yang diketahui oleh anak-anakku sekalian adalah penting ini di mana anak-anakku sekalian harus mengetahui ada yang namanya adab itu lebih diutamakan di atas ilmu. Betul, kita menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi ada yang di atas ilmu, itu adalah adab. Al-adabu fawqal ilmi. Jadi kalau ada pertentangan antara ilmi dengan adab, maka itu bukan adab. Kalau kalian misalkan berbicara, berdiskusi dengan teman atau dengan guru, kalau misalnya guru itu salah, yang paling utama itu adalah adab. Bukan kemudian mengatakan gurunya ini dan lain sebagainya, tetapi bagaimana adab kita. Maka di pondok pesantren juga ditekankan hal yang ini. Nah, berkenaan dengan adab-adab ini, nanti bagian kesantrian, baik yang di unit-unit, baik juga yang di pondok, dan semuanya, baik kakak-kakak sekalian, itu akan mengawasi dan akan memberikan teguran bagi mereka yang su'ul adab, adabnya jelek. Nah, ini yang perlu ditekankan. Yang pertama, perbaiki niat. Yang kedua, kesungguhan. Yang ketiga, perhatikan perkara adab. Nah, ini nanti mudah-mudahan kita berdoa sekali lagi. Semoga musibah corona ini akan berakhir dan kita akan beraktivitas. Segala amal perbuatan kita ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari saya berkenaan dengan kesantrian yang bisa disampaikan kepada anak-anakku sekalian, baik mulai dari MI sampai
aliyah dan farmasi. Nanti untuk selebihnya lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, besok hari akan dijelaskan oleh kepala sekolah kalian dan guru-guru kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa fil yaumil qadim bi masyiatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.